Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, senang sekali gue Abdul Haris ketemu teman-teman semua dalam tendangan bebas Bung Ais. Ya, 2 hari lagi Indonesia akan lawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nggak ada tawar-tawar. Ini adalah do or die. Indonesia harus menang atau sulit untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Inilah kesempatan kita ya untuk bisa membuka asa lebih besar ke Piala Dunia, karena sekarang kita ada di peringkat keempat di grup C dalam putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia ada di peringkat 4 dengan 9 poin, unggul 3 poin dari Bahrain dan China yang ada di peringkat 5-6. Kemudian Arab Saudi ada di peringkat ketiga dengan 10 poin, kemudian Australia 13 poin di peringkat 2, dan Jepang sudah lolos dengan 20 poin. Artinya kalau untuk buka peluang Indonesia harus menang lawan China. Tapi ya kita boleh optimistis, tapi kita harus betul-betul waspada menghadapi China ini. China ini tricky, sangat-sangat tricky. Mereka, kita ingat ya, saat kita menghadapi China di tanggal 15 Oktober 2024 ya di Stadion Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, itu kita juga optimistis menang saat itu. Apalagi saat itu China juga belum pernah menang ya. Dan Indonesia datang dengan optimisme tinggi, apalagi kita baru saja dicurangi oleh wasit Ahmed Alkaf asal Oman yang seharusnya kita menang 2-1 lawan Bahrain, tapi ternyata kita gagal. Kita harus pulang dengan skor imbang 2-2. Ya, ini mengecewakan. Dan saat kita sudah yakin menang lawan China, kita main di Qingdao, ternyata China bermain ya di luar dugaan ya. Mereka main di kandang sendiri tapi bermain sangat-sangat defensif, mengandalkan serangan balik cepat. Nah, kalau kita flashback lagi ke masa itu, saat itu pelatih China, Branko Ivankovic, itu memainkan pola 4-3-1-2 dengan kipernya Wang Dalei, kemudian di belakangnya ada Zhang Shenglong, Zhang Quintao, Gao Yudi, Li Lei di bek kiri, kemudian sebagai holding midfieldernya ada Wang Sangyuan, ada si Queneng di box to box midfieldernya, dan Li Xuanyi di box to box midfieldernya, dan ada Wei Sihao sebagai attacking midfielder. 2 striker yang mereka mainkan ada Zhang Yuning dan Behram Abdulweli. Ya, Behram Abdulweli di kali ini nggak dipanggil. Ya, gue nggak tahu apa alasan Branko Ivankovic nggak manggil Behram Abdulweli ya, karena kalau kita lihat dia nggak cedera sebetulnya. Sementara Indonesia yang saat itu masih ditangani oleh Coach Sintayong memainkan pola 5-4-1 atau bisa jadi 3-4-3 ya. Saat menyerang 3-4-3. Saat itu kita memainkan pola menyerang sebetulnya karena berharap bisa raih poin maksimal lawan China. Kipernya Martin Pas, belakangnya ada J.I. Jess, Max Hilgers, Calvin Verdong. Ini 3 di belakang ya. Calvin Verdong yang idealnya back kiri tapi dimainkan sebagai 3 center back di belakang. Kemudian back kanan ada Asnawi Mangkualam, back kirinya ada Saint Patinama, di sayap kanannya ada Witan Sulaiman, sayap kiri ada Ragnar Oratmangun, 2 holding midfielder ini Ivar Jenner dan Nathan Choaon. Ya, gue nggak paham juga ya apa maksud dari Sintayong, kenapa dia memainkan Ivar Jenner dan Nathan Choaon sebagai gelandang dengan pola menyerang ya, pola yang lebih agresif. Padahal kita tahu 2 pemain ini adalah 2 pemain yang karakternya box to box midfielder. Akan lebih ideal kalau memainkan Tom Hai saat itu ya, dan di depan ada Rafael Strike sebagai nomor 9. Nah, dan kala itu meskipun kita menguasai ball possession, China hanya menunggu di belakang. Mereka melakukan counter attack yang sangat-sangat cepat, dan sayangnya kita kebobolan di menit 21 dari Behram Abdulweli. Saat itu Saint Patinama terlalu lama ya untuk mengambil keputusan sehingga dicuri bolanya dan dimaksimalkan oleh Behram Abdulweli, dan juga ada serangan balik di akhir babak pertama yang menit 44, Zhang Yuning
yang memaksimalkannya. Saat itu kita high defensive line ya yang kita terapkan, sehingga kemudian mereka China mengirim umpan ke belakang kepala para pemain Indonesia dan JIJ Smash Hilgers gagal mengejarnya ya. Sementara Calvin Verdong terlalu jauh. Ya, ini yang harus jadi perhatian kita. Kita saat ini ya tentu jauh lebih baik ya. Ada Kevin Dix, ada Ole Romeni di depan tambahannya, ada Dan James juga, kemudian juga ada Emil Audero ya sebagai pengganti Martin Paz yang absen di pertandingan besok lawan China. Tapi yang harus diantisipasi adalah jangan terlalu overconfidence ya, jangan overconfidence, terlalu percaya diri, karena China ini tricky menurut gue. Pelatih Branko Ivankovic ini pelatih yang cukup cerdas, karena ini adalah do or die juga buat mereka. Mereka kalau mereka kalah di pertandingan ini selesai mereka. Mereka hanya punya 6 poin sekarang, kalau mereka kalah berarti maksimal mereka hanya punya 9 poin, nggak bisa ngejar. Atau kalaupun imbang, China ini mereka hanya punya 7 poin, dan tambahan poin lagi di satu pertandingan terakhir, maksimal mereka akan punya 10 poin. Ini hitung-hitungannya akan sulit. Artinya ini adalah pertandingan hidup mati buat kedua tim, baik itu Indonesia ataupun China. Sehingga harus betul-betul dikaji bagaimana strategi yang tepat untuk memainkan pola terbaik ya. Dan kita juga sadar betul ya, kebiasaannya kalau seandainya para pemain Indonesia ini lebih menguasai ball position, biasanya kita gagal menang. Seperti saat kita lawan China ya di Qingdao bulan Oktober lalu, 15 Oktober lalu. Kemudian saat lawan Australia di awal-awal juga kita menguasai permainan ya saat kita main di Australia di bulan Maret kemarin, tapi nyatanya kita kebobolan 5 gol dan beberapa golnya juga kita kebobolan melalui serangan balik. Dan juga jangan lupa belajar dari kekalahan lawan Australia. Saat itu kita juga ada beberapa gol ke gawang Martin Paz lahir dari sundulan. Ini yang juga jadi PR besar buat pelatih Patrick Kluivert, jangan sampai hal itu terulang. Karena China ini pemainnya juga tinggi-tinggi. Kalau kita lihat pemain-pemain mereka, Zhang Yuning misalnya ini 185 cm ya. Artinya dengan postur tinggi-tinggi ini yang harus kita antisipasi. Mereka juga cukup kuat dalam duel udara. Nah, inilah memang yang harus kita lihat, jangan sampai kepercayaan diri kita untuk bisa menang di GBK ini di depan publik sendiri ini jadi sirna. Karena China juga tidak bisa dianggap sebelah mata ya, karena kalau kita lihat juga head to head antara Indonesia dan China dari 18 kali pertemuan, kita hanya 3 kali menang. Dan kemenangan terakhir tuh tahun 1987 di Kings Cup ya, di Piala Raja. Sudah sangat lama sekali. Dan 10 pertemuan terakhir menghadapi China kita nggak pernah menang. Bahkan kebanyakan kalahnya ya. Nah, ini yang juga harus kita pecahkan ya, statistik buruk ini. Mudah-mudahan statistik ini bisa kita hapus, bermain dengan sangat percaya diri. Apalagi kalau kita lihat kan pemain-pemain kita ini grade-nya sudah mulai meningkat, levelnya sudah mulai bagus. Kita banyak ditunjang oleh pemain-pemain diaspora ya. Apalagi ada tambahan Ole Romeni. Yang mudah-mudahan kehadiran Ole Romeni 2 pertandingan sudah cetak 2 gol, lawan Australia 1 gol, lawan Bahrain 1 gol. Mudah-mudahan lawan China dia juga bisa cetak gol lagi. Marcelino Ferdinand, Ragnar Oratmaun tidak bisa main, tapi kita punya pemain-pemain lain ya yang bisa diharapkan ya. Ada Yakob Sayuri, Stefano Lillipali, kemudian juga ada Ricky Kambuaya, ada Egy Maulana Fikri, ada Beckham Putra. Kita punya banyak. Kemudian di belakang tidak ada Martin Paz, kita masih punya Emil Audero yang bakal melakukan debutnya. Ya, kita doakan juga Emil Audero bisa melakukan debutnya dengan baik, bisa berujung kemenangan. Dan di posisi bek kanan juga Kevin Dix sudah fit, sudah kembali bergabung, dan mudah-mudahan dalam kondisi prima untuk bisa membawa kita meraih kemenangan. Yang paling dicermati adalah pelatih Patrick Kluivert dan timnya ya, Alex Pastoor, Danny Lanzat, Gerald van den Berg, dan asisten lainnya. Ini harus betul-betul putar otak, harus betul-betul berhitung ya, bagaimana caranya kita meraih kemenangan lawan China tanpa kita kecolongan.
karena sangat beresiko jika kita kecolongan lawan China seperti saat kita kalah di Qingdao di 15 Oktober tahun lalu ya, 15 Oktober 2024. Antisipasi bola-bola atas, bola-bola udara, sundulan, serangan-serangan sundulan, dan juga antisipasi counter attack cepat China. Jangan sampai kesalahan kita terulang kembali di GBK. Ya, ini kandang kita harus menang. Segitu dulu pembahasan tendangan bebas Bung Ais kali ini. Ya, kita doakan Indonesia bisa menang. Ayo merahkan GBK, beri dukungan maksimal, dan kita doakan Indonesia bisa meraih kemenangan untuk bisa buka peluang menuju Piala Dunia 2026. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa klik like, share, subscribe, komen juga agar kita bisa diskusi ya bagaimana peluang Indonesia besok. Gua sih yakin Indonesia bisa menang minimal dengan margin 1 gol. Entah itu 1-0 atau 2-1 atau ya syukur-syukur bisa menang seperti saat lawan Arab Saudi 2-0. Tapi ya gua pikir 1-0 aja cukup untuk kita dapat 3 poin dan bisa membuka peluang ke Piala Dunia ya, ke putaran 4 minimal. Dan sambil berharap Bahrain nggak menang lawan Arab Saudi ya. Kalau Bahrain nggak menang lawan Arab Saudi berarti kita sudah mematenkan posisi di 4 besar. Minimal kita bisa lolos ke putaran 4. Itu aja dari gue, Abdul Haris pamit. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.